Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Cahaya Putra dan saya dari SMK IDN Boarding School. Saya dari kelas 10 TKJC dan hari ini saya akan menjelaskan tentang software lagi yang part 2. Oke, di sini saya sudah ke modulnya. Kita lanjut pembahasannya. Ada dua tipe software atau perangkat lunak. Yang pertama itu ada OS, Operating System, dan yang kedua ada AS, Application System. Yang pertama itu ada OS kan. Sistem operasi adalah komponen pengolah piranti lunak dasar essential komponen sistem sebagai pengelola sumber daya perangkat keras komputer atau hardware dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak. Sistem operasi adalah jenis yang paling penting dari perangkat lunak sistem. Dalam sistem komputer, tanpa sistem operasi pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program booting. Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematik, mencakup perhitungan, penggunaan memori, pemproses data, penyimpan data, dan sumber daya lainnya. Untuk fungsi-fungsi perangkat keras seperti sebagai masukan dan keluaran dan alokasi memori, sistem operasi bertindak sebagai perantara antara program aplikasi dan perangkat keras komputer, meskipun kode aplikasinya biasanya dieksekusi langsung oleh perangkat keras dan seringkali dapat menghubung OS atau terputus oleh itu. Sistem operasi yang ditemukan pada hampir semua perangkat yang berisi komputer, dari ponsel dan konsol permainan video untuk superkomputer dan server web. Biasanya istilah sistem operasi sering ditunjukkan kepada semua perangkat lunak yang masuk dalam suatu paket dengan sistem komputer sebelum aplikasi-aplikasi perangkat lunak terinstal. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi operasi dasar sistem, termasuk menjalankan perangkat lunak aplikasi seperti program-program pengolah data dan perambanan web. Secara umum, sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan booting. Sedangkan software-software lainnya dijalankan adalah sistem operasi berjalan dan sistem operasi akan melakukan layanan inti untuk software itu. Nah, di sini layanan inti tersebut seperti akses ke disk, manajemen memori, penjadwalan tugas schedule task, dan antarmuka user UC atau CLI, sehingga masing-masing software tidak perlu lagi melakukan tugas-tugas itu tugas-tugas inti umum tersebut karena dapat dilayani dan dilakukan oleh sistem operasi. Bagian kode yang melakukan tugas-tugas inti dan umum tersebut dinamakan kernel suatu sistem operasi. Kalau sistem komputer terbagi dalam lapisan-lapisan, maka sistem operasi adalah penghubungan antara lapisan hardware dengan lapisan software. Sistem operasi melakukan semua tugas-tugas penting dalam komputer dan menjalani aplikasi-aplikasi yang berbeda pada setiap dapat berjalan secara bersamaan dengan lancar. Oke, kita langsung skip bagian sistem operasi. Yang pertama itu ada mekanisme boot, yaitu meletakkan kernel ke dalam memori. Dua kernel yaitu inti dari sebuah sistem operasi. Tiga ada command interpreter atau shell yang bertugas membaca input dari pengguna. Yang keempat ada pustaka-pustaka, yaitu menyediakan kumpulan fungsi dasar dan standar yang dapat dipanggil oleh aplikasi lain. Yang kelima ada driver untuk berinteraksi dengan hardware eksternal sekaligus untuk mengontrolnya. Nah,
layanan sistem operasi. Seiring dengan pengembangan sistem operasi, semakin banyak lagi layanan yang menjadi layanan inti umum. Kini, sebuah OS mungkin perlu menyediakan layanan jaringan dan koneksi internet yang dulunya tidak menjadi layanan inti umum. Secara operasi, sistem operasi juga perlu untuk menjaga kerusakan sistem komputer dari gangguan program perusak yang berasal dari komputer lainnya seperti virus. Daftar layanan inti umum akan terus bertambah. Oke, lanjut ke vendor sistem operasi saat ini. Yang pertama, vendor pertama itu ada Microsoft Windows. Microsoft Windows atau yang lebih dikenal sebagai Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Pendirinya adalah Bill Gates. Windows menggunakan antarmuka GUI Graphical User Interface sistem operasi Windows telah berevolusi dari MS-DOS, sebuah sistem operasi berbasis modus dan command line. Versi pertama Windows Environment 1.0 pertama kali diperkenalkan pada 10 November 1983, tapi baru keluar pasar pada bulan November tahun 1985 yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan komputer. Yang kedua itu ada Unix System atau Linux. Linux adalah nama yang diberikan kepada sistem operasi komputer bertipe Unix. Pendirinya adalah Linus Torvalds. Linux merupakan salah satu contoh hasil pengembangan perangkat lunak bebas dan sumber terbuka utama seperti perangkat lunak bebas dan sumber terbuka lainnya. Pada umumnya, kode sumber Linux dapat dimodifikasi, digunakan, didistribusikan kembali secara bebas oleh siapa saja. Keluar tadi. Linux ya. Oke, yang ketiga itu ada macOS. macOS adalah singkatan dari kata Macintosh Operating System. macOS diciptakan oleh perusahaan Apple Inc. Pendirinya adalah Steve Jobs dengan desain yang elegan tapi mudah digunakan oleh para sang pengguna. macOS merupakan sistem operasi pertama yang menggunakan Graphical User Interface GUI. Orang-orang penting pada Macintosh yaitu Bill Atkinson, Dave Raskin, dan Andy. Kata Macintosh diambil dari kata Apple kesukaan Dave Raskin, Macintosh. Diperkenalkan pada tahun 1984 dan menjadi salah satu raksasa pengguna operating sistem Arab. Sejak tahun 2006, macOS telah memiliki kompatibilitas dengan arsitektur PowerPC maupun 86. Oke, kita lanjut aja ya. Aplikasi sistem adalah subkelas software komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Aplikasi menjadi pendukung dalam pemudahkan penggunaan pekerja. Sistem aplikasi bekerja di dalam sistem operasi. Contohnya, ketika kita ingin membuat presentasi, maka aplikasi yang dibutuhkan adalah Microsoft Office, PowerPoint. Dan sistem operasi yang digunakan adalah Windows. Sistem aplikasi diproses Windows sebagai sistem operasi. Bagian-bagiannya itu ada bahasa pemrograman, program aplikasi, program paket, program utilitas, program perangkat lunak, dan games dan entertainment lainnya. Software, custom software, web based, open source software,